Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara Breaking News bersama saya Chelsea Anastasia Hasan yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan akan memberikan berita teraktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Viral di media sosial, makanan bergizi gratis di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Gelanggang, Gampong, Kecamatan Kota Jua, Biren, Aceh. Ditemukan ulat dan nasi basi. Video tersebut viral di media sosial. Seperti terlihat di akun TikTok, murid-murid di depan Kejari Biren memperlihatkan ulat di buah salam. Meski mereka mendapatkan MBG yang tidak layak dikonsumsi, sejumlah siswa menuliskan surat meminta maaf bahwa mereka tidak memakannya. Tidak hanya itu, di dalam suratnya, sang murid merequest menu dan meminta orang yang memasak MBG untuk tetap semangat. Usai mendapat informasi soal MBG yang bermasalah, Camat Kota Jua Biren langsung datang ke sekolah dan memeriksa kebenarannya pada Jumat 19 September. Tapi ada sempat yang mengkonsumsi menu kemarin itu siangnya langsung mengeluh sakit perut. Begitu. Kemudian sampai tadi malam orang tua juga mengabari kami ke pihak sekolah bahwa anaknya ada yang diare, ada yang muntah, dan beberapa siswa SD dan SMP SG juga tidak hadir ke sekolah karena dalam kondisi yang tidak sehat. Dampak makanan yang basi dan bermasalah, tidak sedikit anak-anak yang mengalami keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Alasan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 5.000 kasus keracunan MBG yang tersebar di seluruh daerah. Abdullah Ubay Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI pun mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi. Harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menurut saya harus diberhentikan dulu ya secara sementara nih kan. Harus dievaluasi secara total karena ini menyangkut nyawa anak-anak. Dalam MOU yang ditandatangani oleh sekolah dengan SPPG itu apakah ada klausul jika ada keracunan yang bertanggung jawab itu siapa? Kepala SPPG atau ketua MBG Garut atau dinas pendidikan atau Pemda atau siapa itu nggak clear gitu kan. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang kemudian memaksa orang tua untuk menandatangani surat bahwa kalau terjadi apa-apa orang tua harus menanggung akibatnya dan sekolah tidak bertanggung jawab, bahkan SPPG tidak bertanggung jawab. Respon soal masalah keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Deden Hindayana tidak menampik adanya dapur pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang masih bermasalah. Dadan menyebut masalah yang ditimbulkan karena dapur SPPG masih baru dan pegawainya belum berpengalaman dalam menangani ribuan porsi setiap harinya. Ini sarankan kepada yang baru agar memulai dari 2 sekolah dulu, kemudian bertahap sampai akhirnya bisa melayani seluruh sekolah. Karena pembiasaan untuk siapa yang terlibat dalam program makan bergizi, terutama penjamah makanan, ibu-ibu dan siapapun yang biasa di SPPG yang biasa masakannya 4 orang, 10 orang itu untuk bisa masak dalam jumlah besar memang butuh pembiasaan. Perihal desakan menghentikan sementara program MBG, Dadan menyebut saat ini langkah tersebut sudah diterapkan pada dapur SPPG yang masih bermasalah. Dievaluasi, kemudian penuhi seluruh standarnya. Setelah mereka bisa kembali memenuhi standar kami, kemudian berjalan kembali sambil juga merehabilitasi trauma-trauma yang terjadi di masyarakat. Ini kan sudah terjadi di beberapa SPPG dan alhamdulillah satu SPPG mengalami kejadian, sejauh ini belum pernah mengalami 2 kali kejadian. Pihak istana sendiri sejauh ini telah meminta maaf atas insiden keracunan makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut
insiden keracunan yang terjadi bukan faktor kesengajaan, dan pemerintah akan melakukan evaluasi. Pemirsa, kami akan terus memantau perkembangan tentang berita MBG ini dan akan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Demikian laporan kali ini, saya Chelsea Anastasia pamit undur diri dan terima kasih.